Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Tema kultum ayat-ayat pilihan kita kali ini akan membaca dan memahami surah Az-Zariyat ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian wahai manusia terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Apakah kalian tidak menyaksikannya? Apakah kalian tidak melihatnya? Ataukah apakah kalian tidak memperhatikannya? Ayat ini dengan ayat sebelumnya dan ayat setelahnya menegaskan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam segala aspek kehidupan. Di langit ada kebesaran Allah, di bumi terdapat kebesaran Allah. Di lautan juga terdapat kebesaran Allah. Bahkan di dalam diri kita terdapat banyak kebesaran Allah. Jika kita berpikir tentang hal itu, insya Allah iman, penghambaan, dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin bertambah. Di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam diri manusia itu sendiri adalah tentang fase kehidupan manusia. Ada 5 fase kehidupan manusia, dan masing-masing manusia pernah melewati 5 fase tersebut dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Adapun 5 fase itu, yang pertama adalah fase alam ruh. Alam ini tempat berkumpulnya seluruh ruh manusia. Pada alam ini ruh tidak memiliki jasad. Karena ruh tidak punya jasad, maka ia tidak kenal makan, minum, syahwat, rumah, kendaraan, dan kebutuhan dunia lainnya. Sehingga ruh saat itu suci dari perbuatan-perbuatan yang kotor. Tidak banyak manusia yang tahu tentang ruh. Dan sekalipun Nabi Muhammad SAW, beliau juga tidak banyak tahu tentang ruh. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang kafir Yahudi. Kemudian dia bertanya, "Wahai Muhammad, apakah engkau tahu kisah Ashabul Kahfi, Zulkarnain, dan tentang ruh?" Kemudian untuk Ashabul Kahfi Allah jawab melalui Nabi Muhammad SAW di Quran surah Al-Kahfi. Dan kisah tentang Zulkarnain juga Allah jawab di Quran surah Al-Kahfi. Namun tentang ruh Allah tidak memberikan jawaban secara detail. Allah hanya mengarahkan Nabi Muhammad, "Qul," katakanlah Muhammad, "Ar-ruhu min amri Rabbi." Ruh itu termasuk sebahagian dari apa yang menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan kalian tidak diberi ilmu tentang ruh illa qalila, kecuali hanya sedikit. Jemaah rahimakumullah. Setelah manusia melewati fase alam ruh, kemudian manusia akan menuju fase yang kedua, yaitu fase alam rahim. Inilah fase pertemuan ruh dengan jasad, yaitu ketika jasad berupa air mani yang tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak memiliki kemampuan apa-apa. Namun dengan izin Allah, air mani itu menjadi segumpal darah, segumpal daging, dilengkapi dengan tulang, yang kemudian menjadi manusia sebagaimana kita saat ini, bisa berbuat apa-apa dan memiliki kekuatan-kekuatan tersendiri. Adapun pertemuan ruh dengan jasad, tepatnya ketika jasad di dalam kandungan itu sudah berumur 4 bulan, di mana Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh. Setelah malaikat meniupkan ruh, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk mencatat beberapa ketentuan hidup manusia. Di antaranya adalah Allah perintahkan malaikat untuk mencatat rizkinya, dan Allah perintahkan malaikat untuk mencatat ajalnya. Jamaah rahimakumullah. Setelah ruh bergabung dengan jasad, maka kemudian saat itu Allah bertanya kepada jasad yang sudah tergabung dengan ruhnya. Allah bertanya, "Alastu birabbikum?"
bukankah aku Tuhan kalian? Kemudian ruh itu menjawab, qalu bala syahidna, iya ya Allah, kami bersaksi bahwa engkau Tuhan kami. Jemaah rahimakumullah, seluruh bayi berdasarkan ayat tersebut bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah saat berada di alam rahim. Dan ini harus kita percayai walaupun kita sudah tidak ingat. Sebab apa? Yang memberikan informasi tentang hal ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita masih kecil berumur 1 tahun, 2 tahun, kemudian beberapa hari yang lalu ibu kita bercerita misalnya, nak, ketika kamu masih berumur 1 tahun, 2 tahun, kamu pernah melakukan ini dan itu. Dan kita tidak tahu serta tidak ingat apa yang kita lakukan ketika berumur 1, 2 tahun itu. Namun kita percaya terhadap apa yang dikabari atau yang diberitahu oleh ibu atau ayah kita tentang kelakuan kita ketika kita masih berumur 1 tahun, 2 tahun. Nah, sebab apa? Yang memberikan informasi adalah orang tua kita yang merawat kita, yang membesarkan kita. Nah, sekarang yang memberikan informasi tentang bahwa ketika kita berada di alam rahim, kita sempat bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu kita harus percaya walaupun kita sudah tidak ingat. Jemaah rahimakumullah, karena seluruh ruh itu bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan seluruh janin ketika berumur 4 bulan bersaksi tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setiap janin yang lahir dari rahim seorang ibu, walaupun itu seorang ibu yang non muslim, maka janin itu dinilai sebagai bayi yang fitrah, bayi yang suci. Sebagaimana sabda Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia lahir ketika bayi itu dalam keadaan suci, fitrah. Jamaah rahimakumullah, rata-rata manusia memiliki masa waktu yang sama ketika berada di alam rahim, yaitu 9 bulan. Setelah manusia melewati alam ruh, kemudian alam rahim, kemudian mereka menuju fase berikutnya, yaitu alam dunia. Setelah fase yang kedua, kemudian Allah keluarkan manusia untuk menuju fase yang ketiga, yaitu alam dunia. Fase dunia ini merupakan penentuan bagi fase-fase berikutnya. Artinya jika di fase ini kita baik, kita taat, kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah di fase-fase berikutnya kita akan mendapatkan kehidupan yang baik. Tapi jika di fase ini kita tidak baik, durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di fase-fase berikutnya kita akan mendapatkan kesengsaraan, yaitu di fase alam barzah dan di fase alam akhirat. Waliyazubillah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanamnya akhirat. Menanam kebaikan, insya Allah akan memetik kebaikannya. Menanam kejelekan, akan memetik kejelekannya. Waliyazubillah. Jemaah rahimakumullah, Allah keluarkan kita dari fase alam rahim menuju fase alam dunia. Itu bukan untuk bermain-main, bukan untuk hanya melihat dunia semata, namun lebih daripada itu untuk beribadah, mengabdikan diri dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, pada fase alam dunia ini manusia melewatinya dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Ada yang melewatinya hanya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, ada juga yang sampai ratusan tahun. Yang jelas manusia memiliki masa waktu yang berbeda-beda dalam melewati fase alam dunia ini. Nah, yang terpenting itu bukan berapa lama kita tinggal dalam kehidupan ini, namun yang terpenting itu berapa banyak amal yang sudah kita lakukan dalam kehidupan ini. Meskipun sebentar, kalau amalnya banyak, maka itu lebih baik sebenarnya daripada orang yang hidupnya panjang tapi amalnya sedikit. Sebab orang itu semakin panjang hidupnya, akan semakin panjang pula hisabnya di hadapan Allah. Namun kita memohon kepada Allah, semoga Allah berikan kita umur yang panjang,
dan amal yang baik serta hisab yang ringan. Setelah manusia melewati alam dunia dalam jangka waktu yang berbeda-beda, maka kemudian mereka menuju fase yang keempat, yaitu fase alam barzakh, di mana fase ini manusia sudah mulai merasakan dampak amal yang ia lakukan ketika di dunia. Jika baik, maka dia merasakan kehidupan yang baik ketika di alam barzakh. Jika buruk, maka dia akan merasakan kesengsaraan di alam barzakh sampai hari kiamat. Setelah fase alam barzakh dilewati oleh manusia, maka kemudian Allah bangkitkan manusia dari alam kuburnya untuk menuju fase yang terakhir dan abadi, yaitu fase alam akhirat. Di alam akhirat ini hanya ada dua tempat. Ada tempat yang penuh kenikmatan, ada tempat yang penuh kesengsaraan, ada tempat yang penuh azab, ada tempat yang penuh rahmat, yaitu surga dan neraka. Kemanakah kita akan menuju? Tentu kita sebagai orang beriman akan menuju ke surga. Namun keinginan itu harus tampak dalam perbuatan kita dengan menambah banyak bekal dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan mengetahuinya fase-fase kehidupan ini, kita bertambah iman, bertambah penghambaan, dan bertambah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.